mulai hari ini pelajaran perdana kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya belajar ilmu fikih ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun ini artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan fikih ini adalah pembahasan tentang masalah ibadah. Ibadah baik ibadah yang sifatnya harian ataupun ibadah yang sifatnya tidak, seperti Jumat misalnya, atau tahunan seperti sholat Id dan yang lainnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita masuk dalam pembahasan pertama dalam kitab fikih ini. Sebelum kita masuk, kenapa kita memilih mazhab Asy-Syafi'i? Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni," kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya. Kita lihat kalau seandainya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu hidup satu masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang yang setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, yaitu adalah para tabi'in. Dan kita lihat tabi'in itu adalah guru-gurunya para imam-imam mazhab ini yang empat, yaitu yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad yang terakhir. Nah, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya. Kita lihat tiga zaman ini berarti adalah zaman yang ditazki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan khairun nasi qarni, ya, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik masa adalah masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian ada empat mazhab di situ. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikuti masa yang emas, yaitu masa sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan sahabat, kita tahu sendiri sirahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian ulama yang mengikuti para sahabat yaitu tabi'in. Kemudian yang mengikuti beliau yaitu tabi'ut tabi'in, dan kebanyakan empat mazhab itu di sini di fase yang ketiga. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikuti tiga generasi itu, dan itu disebut generasi as-salaf, yaitu pendahulu. Ya, jadi kalau seandainya orang mengatakan mengikuti para as-salaf, ittiba'us salafus saleh, yaitu mengikuti para salaf, itu maksudnya mengikuti generasi terdahulu. Dan Imam Syafi'i adalah salah satu di antara mereka. Jadi mengikuti Imam Syafi'i dalam mazhabnya, dalam kesimpulan fikihnya, berarti itu telah mengikuti mazhab as-salaf. Ya, jadi Imam Syafi'i adalah bagian dari mazhab as-salaf. Yang pertama. Kemudian itu mazhab secara umum. Kenapa kita memilih mazhab Syafi'i? Ya, karena di Indonesia ini adalah katanya bermadzhab dengan mazhab Syafi'i mayoritas. Supaya kita tidak banyak berselisih dengan dengan masyarakat yang sudah terbiasa dengan mazhab Syafi'i, maka wajib bagi kita untuk belajar mazhab Syafi'i. Nasihatnya para ulama adalah tafaqquhu. Ya, tafaqquhu itu bertafaqquhlah dalam mazhab ahli balad. Ya, ahli balad yaitu penduduk orang Indonesia. Mereka atau orang Indonesia bermadzhab dengan mazhab Syafi'i, maka kita wajib belajar mazhab Syafi'i. Ya, supaya apa? Supaya kita mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam perkara-perkara yang terkadang ada perselisihan pendapat di situ. Misalnya saya contohkan masalah yang sering dibahas itu masalah kunut ketika subuh. Nanti dibahas di sini dengan dalil-dalilnya. Kemudian masalah niat, misalnya nawaitu atau usolli, nanti insyaallah di sini juga dibahas dengan dalil-dalilnya. Jadi ketika orang sudah belajar mazhab Syafi'i, maka seandainya dia tidak setuju dengan mazhab itu, maka dia akan menyelisihi atau dia akan ketika ada perbedaan pendapat, maka dia akan melakukan pengingkaran itu dengan adab. Ya, dengan adab seorang
yang berilmu, bukan dengan perselisihan yang menimbulkan kekacauan misalnya. Baik, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita langsung masuk saja ke bab yang pertama, yaitu bab kitabut taharah. Ya, kitabut taharah. Yang pertama adalah kitabut taharah. Taharah artinya bersuci. Kemudian taharah itu bisa bermakna bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Ya. Jadi taharah itu adalah bersuci dari hadas atau bersuci dari najis, atau yang bermakna keduanya. Bersuci dari hadas atau bersuci dari najis, atau yang bermakna keduanya. Ya, perbedaan hadas dan najis itu apa? Apa perbedaannya? Siapa yang tahu perbedaan antara hadas dan najis? Hadas itu apa? Kentut itu hadas atau najis? Hadas. Ya, kentut itu hadas. Ya, bukan najis. Kentut nggak ada zatnya. Tapi kalau kencing, hadas atau najis? Ada dua sisi. Ya. Sisi yang pertama adalah apa? Zatnya, kencingnya itu namanya najis. Orang yang mengeluarkan air kencing itu namanya berhadas. Jadi hadas itu secara umum itu adalah maknanya, ya, atau najis maknawi. Para ulama mengatakan demikian. Ya, maknawi dari najasatun maknawiyah itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Najasatun hissiyah, najis yang ada bendanya. Ya, jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah bendanya, sisi yang kedua adalah maknanya atau maknanya. Nah, taharah ini mencakup keduanya. Misalnya seorang berwudu, dia mengangkat hadas atau mengangkat najis kalau berwudu itu? Mengangkat hadas, betul. Kemudian kakinya terkena najis, kemudian dicuci kakinya. Ini apa? Mengangkat najis. Nah, keduanya disebut taharah. Jadi baik dia menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas, maka dua-duanya disebut apa? Taharah. Kemudian dikatakan tadi dalam pengertian taharah itu adalah menghilangkan najis atau mengangkat hadas, atau yang menggantikan keduanya. Atau bukan yang menggantikan, atau yang semakna dengan keduanya. Seseorang sudah berwudu, kemudian dia wudu lagi. Wudu kemudian dia wudu lagi. Kenapa? Karena ingin memperbaharui wudunya, padahal dia belum kentut. Misalnya seorang sholat maghrib menunggu sampai isya, ketika isya dia wudu lagi. Boleh tidak seperti itu? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, kalau hukumnya boleh. Pertanyaannya, itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis? Belum kentut ini, belum kentut, belum buang air kecil, belum buang air besar. Nah, ini tidak dua-duanya. Makanya kita sebutnya nanti di akhir apa? Atau yang semakna dengan apa? Dengan keduanya. Atau yang semakna dengan keduanya. Berwudu dengan niat tajdidul wudu, yaitu memperbarui wudu, itu juga dinamakan taharah. Jadi taharah itu adalah apa tadi? Menghilangkan najis atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang atau yang semakna dengan keduanya. Itu kitabut taharah. Nah, makanya jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita bahas secara detail insyaallah dengan dalam bab taharah ini. Jadi jangan sampai kita sudah menganjak dewasa, bahkan sudah sampai kepala 3, kepala 4, kita belum bisa bersuci ternyata misalnya, atau bersuci kita selama ini masih salah, ya, maka jangan sampai demikian. Atau mandi besar kita jangan-jangan masih ada rukun yang kurang atau syarat yang kurang, maka jangan sampai seperti itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, salah satu syarat ibadah atau taharah, misalnya salat. Kemudian kita lanjutkan. Kitab taharah yang pertama adalah kitab taharah. Taharah tadi secara bahasa artinya adalah membersihkan, ya. Kemudian setelah istilah baik membersihkan dari hadis ataupun najis ataupun yang semakna dengan keduanya. Yang pertama dikatakan di sini al-miyah allati yajuzu biha tadhiru sab'u miyah. Air yang boleh untuk tadhir, untuk taharah atau untuk bersuci itu adalah sab'u miyah.
Ya, ada 7 air di sini. Kita lihat yang pertama, ma'us sama. Ma'us sama itu air langit, maksudnya air apa? Air hujan. Kemudian wa ma'ul bahri, dan juga air laut. Wa ma'un nahri, dan juga air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan juga air sumur. Wa ma'ul ain, dan juga mata air ya. Ma'ul ain itu bukan air mata. Kalau terjemahkan ma'ul ain air mata, tapi yang dimaksud adalah mata air. Kemudian wa ma'ul thalji, air es ya. Wa ma'ul barad, dan juga air embun. Iya, ada air ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, kemudian air es dan juga air embun. Nah, wa yumkinu an yuqal ikhtisaran, kata Syekh Al-Duqa mensyarah dari dari matanya, wa yumkin an yuqal ikhtisaran, mungkin dikatakan secara ringkas adalah yatatahhar bi kulli ma'in naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Ya. Mungkin dikatakan secara ringkas adalah boleh setiap orang itu bersuci dari setiap apa yang muncul atau yang keluar dari dalam bumi atau yang turun dari langit. Ya, jadi semuanya yang keluar dari dalam bumi kemudian turun dari langit itu diperbolehkan untuk bersuci. Ya, kemudian wal aslu fi jawaz tadhhir bi hadhihi dan dalil tentang pembolehan atau bolehnya kita taharah dengan air-air ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, dan diturunkan kepada kalian air dari langit ya, liyutahhirakum bih, untuk kalian bersuci. Ya, berarti air langit secara umum maka itu diperintahkan untuk apa? Bersuci dengannya, maka itu boleh. Dan juga ada beberapa riwayat, salah satunya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki dan dia berkata, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kita menaiki laut, maksudnya kita naik kapal di atas laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kita hanya membawa sedikit dari air. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau seandainya kita berwudu dengannya maka kita haus. Afana tawadda'u bima'il bahri, apakah kita boleh wudu dengan air laut? Ya. Maka berkata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, kata Nabi SAW, dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya, ya, apakah laut itu boleh dipakai untuk berwudu? Maka Nabi SAW sangat memahami bahwasanya kalau dia bertanya tentang bolehnya air laut untuk berwudu, itu masih ditanyakan, ya, berarti pasti dia juga tidak tahu bahwasanya apa? Bangkai atau ya bangkainya yang ada di laut itu adalah halal. Makanya Nabi SAW langsung katakan, innal ma'a huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia suci airnya dan mensucikan airnya, kemudian halal bangkainya. Padahal tidak ditanya apakah bangkainya haram, tidak. Tapi langsung Rasulullah SAW katakan apa? Dan halal bangkainya. Jadi Nabi SAW itu paling tahu keadaan orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya itu juga menjawab pertanyaan itu dilihat dari siapa? Dari orangnya. Bagaimana kira-kira orangnya itu bertanya. Kemudian juga Nabi SAW sering ditanya, minta wasiat. Kemudian wasiatnya berbeda-beda. Ada yang mewasiatkan jangan marah, kemudian wasiat bertakwa, kemudian wasiat istiqomah, dan yang lainnya. Dan itu melihat dari apa? Si penanya. Kemudian di sini juga Rasulullah SAW menunjukkan dermawannya beliau terhadap apa? Ilmu. Ya, tidak diminta tapi apa? Dikasih orang itu, dikasih ilmu. Bahwasanya apa? Bangkai yang ada di laut itu juga halal. Padahal yang ditanya cuma apa? Apakah air laut itu mensucikan? Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, hadisnya hasan sahih. Kemudian juga dikatakan di sini al-hillu maitatu ay yu'kalu ma mata fihi min samakin wa nahwi biduni dzabhin syar'i. Ya, jadi yang dimaksud halal bangkainya itu adalah ketika ikan itu mati ya dengan sendirinya
maka dimakan, boleh dimakan, yukal boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Jadi semua yang di laut, ya, yang di sini disebutkan ikan, adapun yang selainnya nanti dibahas di akhir insyaallah tersendiri tentang halalnya bangkai laut, apakah semuanya, ya maka insyaallah nanti dibahas di akhir. Nah maka seperti ikan dan yang sejenisnya, maka itu walaupun dia bangkai, walaupun dia misalnya seperti ikan hiu misalnya, dia punya taring seperti ikan paus, dia makannya enggak cuma makan ikan misalnya, makan yang lain juga, makan bangkai misalnya, bangkai laut, maka tetap halal walaupun dia tidak sembelih, bahkan bangkainya pun tetap apa? Tetap halal. Karena nas ini yaitu al-hillu maitatuhu, halal apa? Bangkainya. Kemudian berikutnya summal miyah, kemudian air ala arba'ati aqsa, menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tahirun mutahhir ghairu makruh. Yang pertama adalah suci dan mensucikan, tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan dia adalah air mutlak. Ya, nanti kita terangkan. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruh, dan suci dan mensucikan tapi makruh. Ya. Makruh itu artinya dibenci untuk digunakan. Wa huwal ma'ul musyammas, dan dia adalah air yang dijemur dengan terik matahari. Air yang dijemur dengan terik matahari itu suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Makruh itu apa? Benci. Berarti lebih baik tidak digunakan, gitu ya. Kemudian wa tahirun ghairu mutahhir, dan suci tapi tidak mensucikan. Nah ini yang kedua, wa huwal ma'ul musta'mal, dan dia adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci, ya, mengangkat hadas. Kemudian wal mutaghayyiru bima qalatahu min at-tahirat. Ya. Dan yang kedua adalah air yang berubah karena bercampur dengan benda suci. Yang pertama tadi adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci, maka ini suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang yang tercampur dengan benda suci dan dia berubah salah satu sifatnya, warnanya atau rasanya atau baunya. Maka dia sudah berubah di salah satu sifatnya, maka dia suci tapi sudah tidak mensucikan. Yang berikutnya adalah ma'un najis. Nah ini yang terakhir, yang keempat, yaitu air najis. Yaitu apa? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini. Dia adalah air yang kemasukan benda najis dan kurang dari 2 qullah. 2 qullah itu sekitar 190 liter. Ya. Jadi kalau seandainya ada air yang kurang dari 190 liter, kemudian kena najis, walaupun cuma seujung jarum sedikit, maka dia sudah menjadi najis. Aukana qullataini fataghayyara, atau dia air banyak, lebih dari 20, lebih dari 190 liter. Kemudian apa? Kemasukan benda najis tapi berubah, ya, berubah warnanya misalnya, maka ini juga menjadi air najis. Ya. Kemudian dikatakan di sini wal qullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyan takriban fil asah, ya. Dan 2 qullah itu 500 ritl, dan liter ya. Di sini ritl Baghdadi itu adalah takaran zaman dulu, ya, takriban fil asah, kurang lebih dalam pendapat yang paling tepat. Nah, ini yaitu tadi berapa? Sekitar 190 liter. Kita kembali ke awal. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq. Ya, dia adalah suci dan mensucikan, dan dia adalah air mutlak. Mutlak itu artinya tidak ditakyid. Tidak ditakyid itu tidak diikat dengan sifat. Itu namanya mutlak. Misalnya air teh. Boleh nggak kita katakan air saja kalau air teh itu? Boleh nggak? Bisa nggak? Misalnya saya minum teh tapi saya sebut saya minum air, bisa nggak? Hah? Bisa? Benar itu? Berarti saya minta air, tapi maksud saya minta teh, nggak mungkin seperti itu, nggak bisa. Itu namanya apa? Takyid. Takyid itu artinya adalah, sebenarnya secara bahasa takyid itu sifat atau ikatan yang mengikat sebuah
pengertian, maksudnya sifatnya. Misalnya air teh, berarti teh itu sebagai apa? Takyidnya atau sifatnya, dia nggak mungkin lepas daripada air. Nah, kalau sudah ada takyid seperti itu, dia berarti bukan air mutlak. Air mutlak itu kalau dibiarkan, dihilangkan sifatnya, maka tetap dinamakan air. Misalnya, saya menyiram tanaman dengan air air sungai. Ketika saya bilang saya menyiram tanaman dengan air sungai, saya katakan saya menyiram tanaman dengan air titik. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Berarti itu air apa? Air mutlak. Seperti itu air mutlak. Nah, kemudian sudah disebutkan di atas tadi, air mutlak itu adalah air langit yang turun atau air yang ada di dalam bumi, itu adalah air mutlak. Nah, kemudian sedikit saya terangkan. Kalau air aqua itu air mutlak bukan? Air mutlak bukan? Air aqua. Iya, air mutlak. Iya. Berarti kalau saya katakan saya menyiram tanaman dengan air sungai ataupun air aqua, sama aja, dinamakan apa? Air. Tapi kalau kita beli di warung misalnya, saya mau beli air, maksudnya apa? Aqua, tapi dikasih fit misalnya, mau nggak itu? Pasti nggak mau kan? Kemudian kita tambah sifat dengan sifat apa? Saya maunya air aqua. Berarti air aqua di situ, kata aqua di situ takyid bukan? Takyid bukan itu? Itu namanya takyid juga. Ya, itu namanya takyid. Yaitu apa? Dia adalah sifat juga. Karena beda antara air aqua dengan air apa? Air fit misalnya. Nah, tapi takyid itu ada dua. Ya, jadi jangan sampai salah. Takyid itu ada dua. Takyid yang dia bisa lepas, takyid yang dia tidak bisa lepas. Namanya qaidul munfaq sama qaidul lazim. Qaidul munfaq yaitu takyid yang dia bisa lepas. Kemudian yang kedua adalah qaidul lazim, takyid yang tidak bisa lepas. Kalau teh itu bisa lepas tidak? Nggak bisa lepas. Ya, tapi kalau aqua, ya itu bisa lepas. Maksudnya bisa kita katakan itu adalah air mutlak secara umum. Air fit, air aqua, air galon itu namanya juga air secara umum. Tapi kalau air teh nggak boleh kita katakan air saja, karena dia sudah berubah apa? Sifatnya. Berarti takyid ada dua, qaidul lazim sama qaidul munfaq. Nah, yang dimaksud di sini mutlak itu adalah lawannya qaidul lazim. Jadi air-air yang disifati dengan sifat yang lazim, tidak bisa lepas. Air kopi misalnya, maka tidak dikatakan apa? Air. Jadi yang pertama adalah air mutlak, seperti air laut, kemudian air air sungai, air sumur, dan juga air es, dan juga air embun. Maka itu adalah air mutlak namanya. Iya. Kemudian mutahhirun makruh. Sebelum kita masuk yang kedua, dalilnya apa? Kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika menerangkan ketika dalam ayat tayamum dalam surat Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka kamu tidak mendapati air maka tayamumlah. Wa qalu azza wa jalla wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Ya. Di sini dikatakan dan tidak mendapatkan air. Ya, air di sini disebutkan apa? Air secara umum. Ya, berarti di sini boleh kita untuk bersuci dengan air secara umum. Ya. Maksudnya di sini air mutlak. Apa yang menerangkan? Yaitu wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Ya. Juga salah satu dalilnya adalah kita turunkan dari langit air yang mensucikan. Jadi air langit itu mensucikan, gitu ya. Kemudian wa ahaditsu katsirah, dan juga hadis-hadis yang banyak. Minha marwahu Abu Hurairah. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya dia berkata, qama arabiyyun fabala fil masjid. Ada seorang badui kemudian dia tahu-tahu masuk masjid dan dia kencing di salah satu pojokan masjid. Faqama ilaihin nas. Ya, kemudian manusia berdiri. Liyaqaubihi, untuk apa? Untuk menghardiknya. Untuk apa? Mungkin ada yang memukulnya, gitu ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah dia. Wa hariqu ala qawlihi sadlan min ma. Kemudian
siramlah ya di tempat kencingnya tadi itu satu ember air. Kemudian danuban atau danub, ini ada riwayat yang lain, min ma'in fa innama bu'itum muyassarina wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersusah. Jadi ketika ada seorang badu yang kencing di salah satu pojok masjid, ketika manusia ingin menghardiknya, maka ditahan, jangan. Biarkan sampai selesai kencingnya. Biar kencing dulu. Kalau baru kencing baru pertama kencing langsung dihardik, langsung dipukul. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti dia berbalik kan? Dari dia ngadep ke sana berbalik ke sini. Air kencingnya lebih apa? Lebih kemana-mana. Pasti. Yang kedua, orang ketika kencing ditahan, bagaimana rasanya? Pas sudah keluar kemudian ditahan di tengah-tengah. Ya, rasanya bagaimana kira-kira? Ya, itu badui. Untung saja kalau nggak dikencingkan ke arah kita misalnya. Itu karena itu apa? Badui. Jalan-jalan karena maslahatnya lebih baik seperti itu, diamkan dulu. Padahal itu menajisi masjid. Najis masjid haram asal, nggak boleh. Ya. Tapi karena dia maslahatnya seperti itu, tinggalkan dulu, tenang dulu, biarkan sampai apa? Kencingnya habis. Ya. Jadi terkadang ada sisi maslahat yang perlu diperhatikan walaupun itu adalah apa? Keharaman. Tunggu dulu biar. Sampai selesai baru apa? Baru diingatkan. Kemudian kata Nabi SAW, inna hadal masjid, sesungguhnya ini adalah masjid la yasluhu, ya, tidak tempat untuk sesuatu yang kotor. Kemudian karena orang-orang para sahabat itu sudah mau menghargainya, bahkan ada yang memukulnya. Kemudian Nabi dengan lembutnya mengatakan demikian, kata Arabi tersebut, kata Badui tersebut, ya, dia sangat sangat terharu dengan kelembutan Nabi SAW. Kemudian mendoakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairi, ya, ghairina, gitu ya. Ya Allah, rahmatilah kami, yaitu saya dan Muhammad. Rahmatilah saya dan Muhammad, dan janganlah kamu merahmati selainnya. Jangan yang lain itu jangan dirahmati, saya saja sama Nabi Muhammad, gitu kan. Kemudian sudah seperti itu, doanya salah. Ya, kemudian diingatkan Nabi SAW, laqad hajarta, kamu telah membatasi sesuatu yang luas. Kenapa? Karena rahmat Allah itu maha luas. Jadi seperti itu. Nah, dalilnya apa? Tadi dikatakan sijlan atau dalwan mali'un bilma. Ya, artinya adalah satu ember yang penuh dengan air. Ya, jadi ini adalah cara mensucikan tanah, karena zaman itu Masjid Nabawi itu lantainya adalah tanah. Kalau dia terkena najis, maka cara mensucikannya dengan diguyur saja dengan air. Yang pertama, yang kedua, ini dalil bahwasanya air itu suci, jelas. Ya, bahwasanya air itu suci di sini. Kemudian yang berikutnya, yang pertama adalah suci dan mensucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua adalah thahirun ghairu mutahhir. Nah, suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal. Yang pertama adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air yang sudah dipakai untuk bersuci, misalnya ada ember di bawah keran wudu. Kemudian kita wudu di situ, kita wudu di atasnya. Nah, ember itu penuh. Ember itu penuh. Dan di di bawah keran itu ada banyak ember, misalnya banyak embernya. Pertanyaannya, boleh nggak kita berwudu dengan air sisa wudu tadi itu? Boleh tidak? Boleh nggak? Boleh? Hah? Di sini dikatakan suci tapi tidak mensucikan. Dia boleh digunakan tapi selain untuk bersuci. Misalnya apa? Misalnya untuk menyiram air. Untuk diminum boleh nggak? Boleh. Kalau mau minum boleh. Boleh aja untuk diminum. Tapi tidak untuk apa? Tidak untuk bersuci. Karena dia sudah dipakai untuk bersuci. Ini namanya adalah air musta'mal. Dan dalam mazhab Hambali juga ada air musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i ada, mazhab Hambali ada. Akan tetapi ada sebagian mazhab seperti mazhab Zahiri itu tidak mengatakan adanya air musta'mal. Nanti kita bahas di akhir selain mazhab Syafi'i. Ya, jadi tidak boleh kita menggunakan kumpulan air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas
atau dipakai untuk beribadah maksudnya, kemudian kita pakai lagi, nah maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena suci tapi tidak mensucikan. Ya, kita lihat di sini ya. Wa fi hadis wa fi raf'il hadath, maksudnya tidak boleh dipakai untuk mengangkat hadas. Wa dalil qaulil musta'mal tahir, dalil bahwasanya air musta'mal itu suci, bukan najis ya. Air yang sudah dipakai untuk berwudu itu suci, bukan najis. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil." Ya, kata Jabir, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya sakit menjenguk saya. Dan saya sakit ketika itu la aqil, artinya saya tidak sadar. Saya tidak berakal, maksudnya saya tidak sadar. Fatawadda'a wa subba alayya min wudu'ihi. Kemudian Nabi SAW berwudu, kemudian dituangkan air wudunya ke dalam ke badan Jabir tadi dari wudunya. Pertanyaannya, berarti air wudu itu suci atau tidak suci? Suci. Kalau tidak suci nggak mungkin dituangkan ke Jabir. Begitu pula obat dari apa penyakit ain. Ya, ain itu apa penyakit ain itu? Yaitu pandangan hasad. Ya. Itu madorot. Ya, pandangan seorang hasad yang punya penyakit ain kepada orang yang tertimpa ain itu bisa mencelakakannya. Ini dan itu nyata, bukan sihir, tapi ini cuma apa? Ain. Ain itu pandangan hasad. Jadi ketika orang punya ain, dia pandangannya itu apa? Hasad. Terkadang sadar, terkadang tidak sadar, tapi kebanyakannya tidak sadar. Dia hasad pada seseorang karena dia bagus, misalnya apanya gitu, mobilnya atau badannya, dia sangat ganteng sekali misalnya. Kemudian ada orang yang berpandangan hasad pada dia, kemudian dia tahu-tahu sakit tanpa sebab. Nah, ini namanya adalah orang yang terkena ain. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah di ruqyah dengan dengan air wudunya yang yang punya mata hasad tadi itu. Berarti juga ini menunjukkan bahwasanya air wudu itu suci atau tidak suci. Yang sudah dipakai masih suci. Itu masih suci. Ini masih suci, bukan mensucikan ya, tapi suci. Ini dalil bahwasanya air wudu itu adalah suci. Wa dalil qaulihi ghairu mutahhir. Ya, dalil bahwasanya air itu tidak mensucikan. Kalau tadi suci jelas, ya sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah dalil bahwasanya itu tidak mensucikan. Marahu Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, la yaqtasilu ahadukum ya fil ma'id da'im wa huwa junub. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu kata Abu Hurairah, faqalu ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Qalu yatanawaluhu tanawulan. Abu Hurairah mengatakan, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang, tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi junub di air yang menggenang. Ya. Jadi kalau ada air, genangan air misalnya di bak misalnya, bak mandi. Kemudian atau di ember besar misalnya, atau di pokoknya tempat yang menggenang, kemudian dia nyemplung di sini, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mandi junub di air yang tergenang. Kemudian para sahabat bertanya, faqalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, karena Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu. Wahai Abu Hurairah, terus bagaimana kita mandinya? Kata Abu Hurairah, ya tanawaluhu tanawulan. Dia menggayungnya. Dengan cara menggayungnya. Jadi enggak harus banyak. Ya. Nabi SAW itu mandi dengan satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu kalau kita zakat fitrah atau zakat fitri itu satu sok. Diliterin berapa liter itu kalau satu sok itu? Berapa? 3,5 liter ya? 3,5 liter. 3,5 liter air itu untuk mandi junub. Dan itu bukan dalam keadaan terpaksa, bukan dalam keadaan darurat. Ya. Jadi 3,5 liter air untuk mandi junub cukup. Ya. Kemudian beliau berwudu dengan satu mud. Satu mud itu berapa? Seperempat dari itu. Seperempat dari 3,5 liter. Ya, satu mud itu sekitar segini. Dua kepal laki-laki dewasa seperti ini. Kalau dimasukkan ke botol aqua berapa ini? Satu botol ada nggak segini? Nggak ada. Botol yang berapa? Setengah liter ini. Ya, jadi seperti itu.
itu bukan dalam keadaan darurat. Ya, tapi kalau seandainya air itu banyak, jangan nyemplung, tapi dengan apa? Dengan mengambilnya. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau kita nyemplung ke dalam air itu menjadi apa? Musta'mal gitu. Kalau air sudah musta'mal, kita keluar dari situ, boleh nggak dipakai untuk mandi lagi? Nggak boleh, bahkan wudu pun nggak boleh di situ. Maka akan merusak airnya. Yang harusnya kita gayung bisa banyak, mungkin bisa 10 orang, tapi ketika dia nyemplung selesai sudah. Ya, mubazir airnya apa? Merusak airnya. Nah, maka dari situ adanya air musta'mal itu salah satunya dari hadis ini. Dan juga berikutnya bahwasanya Nabi SAW itu sering berperang, sering melakukan perjalanan jauh untuk berperang atau untuk yang lainnya dalam hijrah. Nah, ketika berjihad atau ketika hijrah Nabi SAW itu tentu airnya nggak banyak, ya, dan tidak pernah diriwayatkan bahkan di perang Tabuk itu sampai ke hampir ratusan air, istilahnya seperti itu. Tetapi tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu mengumpulkan sisa air apa? Air wudu. Tapi sisa air wudu itu apa? Sudah dibuang, gitu. Nggak dipakai lagi. Ya, kalau seandainya masih boleh digunakan untuk apa? Untuk wudu lagi, maka dikumpulkan lagi. Kenapa? Karena darurat di situ posisinya, bukan darurat. Karena posisinya itu sangat mendesak, gitu ya. Bukan darurat. Kalau darurat boleh untuk tidak berwudu bahkan. Mendesak. Tapi tidak pernah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Diriwayatkan dan para sahabatnya itu mengumpulkan sisa air wudu. Maka ini Ini juga dalil bahwasanya adanya air musta'mal, dan air musta'mal itu tadi suci dengan hadis Jabir. Kemudian air musta'mal itu tidak bisa dipakai lagi dengan hadis Abu Hurairah, dan juga dari dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpulkan air ketika berperang. Kemudian berikutnya, wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Air yang suci dan tidak mensucikan berikutnya. Yang pertama tadi air yang sudah dipakai, yang kedua adalah air yang bercampur dengan benda suci kemudian merubah salah satu sifatnya. Contohnya bercampur dengan teh, maka menjadi apa? Menjadi apa? Air teh. Ya. Air teh suci tidak? Suci. Mensucikan tidak? Tidak. Boleh nggak wudu dengan air teh? Nggak boleh. Air kopi sama, dia nggak suci. Kalau air kelapa boleh tidak? Air kelapa bercampur dengan benda suci tidak? Bercampur tidak air kelapa? Nggak bercampur dengan benda suci kan? Boleh nggak untuk berwudu air kelapa? Kenapa nggak boleh? Karena bukan apa? Bukan air mutlak. Betul, karena bukan air mutlak. Ya, bukan air mutlak. Karena dia bukan disifati dengan sifat air. Air kelapa itu. Air kelapa itu bukan air. Ya. Kalau air AC, boleh nggak air AC? AC kan ada airnya tuh. Dikumpulkan. Kemudian dipakai wudhu. Pertanyaannya, air yang keluar dari AC itu air apa? Air embun? Atau air apa? Air embun kan? Dia berasal dari mana air AC itu? Dari embun yang ada di pipa itu kan? Pipa yang di dalamnya ada air, dikipasin, ada embunnya mengalir. Tadi sebutkan wama usalji, dan air apa? Air embun sal. Berarti itu boleh nggak? Boleh kalau seandainya apa? Itu berasal dari embun, gitu ya. Bukan berasal dari yang lain. Boleh saja. Ya. Air kaporit boleh nggak dipakai wudu air kaporit? Nggak boleh. Berarti kalau PDAM itu rata-rata dicampur kaporit kan? Bagaimana itu? Air kaporit itu kalau seandainya campuran kaporitnya itu walaupun merubah salah satu sifatnya, tapi tidak dinamakan air kaporit, masih air gitu. Jadi kan campuran kaporit itu bisa sedikit, bisa banyak. Kalau campurannya sedikit, maksudnya tercampurnya itu sedikit, atau bercampur dengan benda yang tidak merubah, itu tidak mengapa, masih apa? Masih dinamakan air suci. Air kaporit kalau kaporitnya cuma sedikit, maka boleh untuk apa? Untuk bersuci. Maksudnya bukan dominan. Tapi kalau kaporitnya sudah sampai 30%, 40%, bahkan 50%, ya sudah nggak boleh jadinya. Sudah bukan tidak dimakan air lagi, tapi apa? Tidak makan air kaporit, menjadi qaidul lazim di situ. Sudah bukan qaidul munfak, tapi qaid al-lazim. Jadi air kaporit boleh. Seperti air sungainya Jakarta misalnya. Air sungai Jakarta yang warna hitam, misalnya air Ciliwung, boleh nggak untuk wudhu air Ciliwung itu?
Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena sudah berubah. Dia sudah berubah apa? Sifatnya. Sudah bahkan sudah berubah dengan bau-bau najis gitu ya. Jadi tidak boleh dipakai untuk apa? Tapi kalau airnya warnanya coklat, ya, air sungai warna coklat, bolehnya. Dan ini coklat ini disepakati oleh ulama ini boleh dipakai untuk berwudu karena tidak bersifat air tanah gitu. Maksudnya tanah yang bercampur dengan air bukan, tapi ini masih air. Walaupun warnanya apa? Warnanya coklat. Ya, karena coklatnya itu tidak dominan, maksudnya bukan pekat gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sedikit benda suci yang bercampur dengan air itu maka masih boleh. Misalnya antum celup ke dalam kamar mandi misalnya atau ada sampo yang masuk gitu kan, dan antum nggak aduk di situ, kemudian dia tidak merubah, tidak banyak merubah, cuman sedikit berbau atau sedikit sifatnya berubah, maka ini boleh diperbolehkan kalau seandainya masih sedikit. Ya, ini bahkan dalam materi yang lain pun juga diperbolehkan. Jadi tidak mengapa kita menggunakan air yang bercampur dengan benda suci, tapi dia tidak dominan sedikit. Seperti air teh tapi masih air, ya bukan apa berarti ya, kamar mandi kecemplungan teh misalnya. Walaupun sedikit berubah maka tidak mengapa. Itu masih tetap suci dan mensucikan. Berikutnya, wal mutaghayyir bima khalata wa mutahhirat. Ya. Dalilnya apa di sini? Al-asya'u tahira allati yastaghni anha al-ma'u 'adatan wallati la yumkinu fasluha ya anhu ba'dal mukhalatati kal miski wal milhi wa nahwihima wa qawnihi ghairu mutahhiri annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhihi al-halah. Ya. Jadi kalau seandainya air itu bercampur dengan benda-benda yang syurup, jam berapa syurup? Syurup ya. Sedikit lagi air najis. Kalau seandainya air itu bercampur dengan benda-benda yang dia tidak nyampur, seperti bercampur dengan minyak misalnya, atau bercampur dengan benda-benda yang seperti minyak itu, jadi tidak bercampur dengan kerikil misalnya, atau masukin kerikil di bak mandi, berubah nggak berubah, maka itu masih apa? Masih tetap suci dan mensucikan. Ya, kemudian dikatakan li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhihi al-halah. Kalau seandainya air itu bercampur dengan benda suci kemudian tidak dinamakan air lagi, nah ini yang dinamakan apa? Air al-mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahira. Ketika bercampur dengan sabun, ya, maka sudah disebut air sabun, bukan air lagi, maka ini sudah tidak dipakai untuk apa? Bersuci. Ketika bercampur dengan karat, ya, tapi masih dinamakan air, boleh. Tapi kalau sudah dinamakan air karat, ya berarti sudah tidak lepas sifatnya, maka itu sudah tidak boleh lagi untuk bersuci. Suci tapi tidak mensucikan. Yang terakhir adalah ma'un najis, air najis, wa huwa alladhi khala fihi najasah, dan dia adalah air yang kemasukan najis, wa huwa dunal qullataini, dan dia kurang dari 190 liter. Ya, jadi kemasukan najis kurang dari 190 liter itu juga najis. Jadi kalau ada bak mandi jumlah airnya kurang dari 190 liter, kemudian kena tetesan kencing misalnya air kencing, maka najis semua, maka dibuang airnya, tidak boleh dipakai untuk mandi. Atau dia lebih dari 2 bulan akan tetapi dia berubah, misalnya sumur lebih dari 2 bulan, lebih dari 190 liter misalnya, atau bukan sumur, misalnya bak mandi yang besar misalnya, kemudian kemasukan apa? Kemasukan air kencing, ya banyak, kaca ember misalnya, akhirnya berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Nah ini sudah menjadi air najis, sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci dan harus dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu insyaallah untuk dalil-dalil air najis dan juga pembahasan tentang kulit dan juga tentang kulit anjing dan kulit babi insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita tutup ada yang ditanyakan, tafadhol. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Iya, silakan. Kalau air bergenangan karena itu jalan itu kaidahnya. Ya. Kaidahnya kalau seandainya antum tidak tahu itu air najis atau suci, maka asalnya adalah
suci. Misalnya ada ember dikencingin anjing, ya. Kemudian kita nggak tahu, yang tahu cuma antum, gitu kan. Karena butuh pakai air itu, dan antum nggak kasih tahu. Sholat saya sah nggak? Sholat saya sah nggak? Sah, karena dia tidak tahu. Kenapa? Karena asal dari air ember itu bukan air comberan, tapi air ember itu berasal dari air hujan atau air sumur. Itu maka asalnya adalah suci dan sah. Air genangan di dalam itu. Kalau antum tidak memiliki prasangka kuat atau ilmu bahwasanya ada najis, itu maka hukumnya suci, nggak ada najis gitu. Jadi kecuali kalau antum tahu ada anak yang kencing di situ misalnya, atau ada kotoran sapi di situ, atau ada kotoran misalnya, kotoran kucing misalnya di situ. Nah kemudian nyampur di air itu, antum yakin tahu, atau antum kuatnya bahwasanya tempat itu tempat najis, maka kalau kuat atau ilmu itu maka tidak boleh dipakai. Hukumnya sesuai dengan sesuai dengan ilmu antum. Tapi kalau dia tidak tahu, maka hukumnya asalnya adalah suci. Air jalan itu asalnya suci kalau kita nggak tahu bahwasanya itu ada najis. Gitu. Ya. Apa bang? Itulah yang kedua warnanya tidak dua warna. Yang kedua, kalau misalnya untuk pengaruh secara keseluruhan, pengaruh dari kita. Iya. Yang ketiga, kalau berada di sempurnanya juga sedikit, dengan seperti mutlak, apakah walaupun tidak dua warna, tapi kurang dari kualitas, apakah juga menjadi najis? Ya, pertanyaan itu adalah mazhabnya Dzahiriyah, dan itu sebagian ulama mutaakhir ini menguatkannya. Jadi saya sedikit langsung tadi ke mazhab Dzahiriyah karena saya singgung. Ada dua mazhab Dzahiriyah, cuma dua dibagi air. Yang pertama adalah air najis, yang kedua adalah air suci dan mensucikan. Berarti air mustakmal kan? Air mustakmal itu suci dan mensucikan. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan kedua? Oh iya, betul. Air mustakmal itu jadi nggak ada. Kemudian air yang bercampur dengan benda suci seperti teh sama kopi tadi, maka itu tidak disebut air, bukan air, nggak dinamakan air. Ya, jadi cuma jadi dua, suci dan mensucikan atau najis. Ya. Kemudian kalau air mustakmal berarti suci mensucikan, boleh dipakai lagi. Yang kedua air najis. Batasan najisnya cuma satu, yaitu kalau dia berubah. Kalau dia nggak berubah warna, rasa atau bau, maka tetap suci. Air ke ember dikencingi kena kencing satu gelas misalnya, ditakar satu gelas. Kalau dia nggak berubah sifatnya, maka dia tetap suci. Dan ini adalah mazhabnya Dzahiriyah. Itu jadi ada yang bermaksud seperti itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i pertama, walaupun air itu mustakmal, sudah digunakan dan tidak berubah, apakah dia boleh dipakai untuk selain mengangkat hadas? Ya, mengangkat hadas misalnya untuk menghilangkan menghilangkan najis. Maka kalau untuk menghilangkan najis dalam mazhab Syafi'i pun tidak boleh. Ya, untuk menghilangkan najis dalam mazhab Syafi'i pun tidak boleh. Yang boleh adalah digunakan untuk selain itu, selain untuk bersuci. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Dzahiriyah boleh aja dipakai untuk bahkan untuk mandi lagi pun boleh. Ya. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Pertanyaan itu tadi pertanyaan berapa tadi? Kedua. Yang pertama tadi apa? Iya, walaupun tidak berubah apakah iya itu nggak boleh. Itu tetap dikatakan apa? Tetap dikatakan air mustakmal dan tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Bersuci ini mencakup dua hal, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi yang boleh dipakai untuk apa? Untuk selain itu, misalnya untuk minum, kalau mau ya. Kalau mau minum dengan air mustakmal, boleh sah saja diminum. Jadi kalau kita kumur-kumur ketika duduk, kemudian airnya ditelan, boleh nggak? Kumur duduk, telan, boleh nggak? Boleh, karena itu bukan air najis. Ya, sah aja. Kecuali kalau berpendapat air mustakmal itu najis, berarti kumur-kumur setelah itu najis, nggak mungkin. Walaupun ada demikian, tapi nggak mungkin. Jadi kumur-kumur boleh diminum. Jadi boleh digunakan selain untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kemudian satu lagi, udah cukup.
yang air yang berubah tadi? Kenapa air yang bercampur najis yang dia tidak berubah dari sifatnya maka dia tetap najis sekali kan? Kalau air sedikit, misalnya air segelas, gini kan? Kemudian ternyata ada bangkai cicak masuk, gitu kan? Kemudian saya angkat bangkai cicaknya, saya buang, saya cium, tidak berubah warna apa baunya. Kemudian saya minum, rasanya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah. Nah berarti air ini suci tidak? Suci? Ini air banyak atau sedikit ini? Air sedikit. Bangkai itu najis enggak? Berarti air ini najis enggak? Najis. Gitu. Walaupun tidak berubah dia tetap najis. Walaupun tidak berubah itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Ghazali yang saya sebutkan tadi, ini enggak najis, boleh diminum lagi. Jadi kalau kemasukan bangkai cicak, bahkan bangkai tikus misalnya. Kalau dia enggak berubah maka suci. Tapi yang mengatakan lebih berhati-hatinya maka kita kan ada khilaf maka kita ambil yang apa yang pertengahan namanya khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, maka jangan dipakai seperti itu, sudah dibuang aja, itu keluar dari khilaf. Kenapa? Kalau antum pakai, antum di harding sama Syafi'ian aja, antum pakai air najis nggak sah sholatnya. Tapi kalau antum nggak pakai ini yang tidak masalah, dibuang juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi dia juga mengatakan dipakai juga nggak apa-apa. Jadi keluar dari khilafnya apa jangan dipakai ya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya insyaallah kita. Iya, alhamdulillah. Kalau kita mandikan jenazah, ini sebaiknya air pump kan? Nah, atau air pump atau air tanah? Sebenarnya air pump sama air tanah itu sama-sama air mutlak. Jadi boleh dua-duanya. Tidak ada yang lebih afdal gitu. Air pump itu karena dia campur-campurin dia lebih afdal air tanah, sama aja sebenarnya nggak ada masalah. Karena sama-sama air mutlak. Jadi tidak kecuali kalau dari sisi maslahat. Kalau memang maslahatnya mayat itu dicucikan pakai air tanah, maslahat ya misalnya. Kalau dipakai air pump nanti bau misalnya, cepat busuk atau bagaimana, anda kurang tahu. Misalnya kalau itu maka nanti berpindah karena maslahat. Tapi kalau karena asalnya, hukum asalnya maka dua-duanya adalah air mutlak. Wallahu a'lam. Ya sampai sini dulu insyaallah kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.